Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ihsan Sultoni, NIM K15180101003, mata kuliah sistem operasi, materi Windows, Linux, dan iOS. Pertama, Windows. Operasi operating system atau yang disebut OS merupakan perangkat merupakan perangkat lunak yang dibutuhkan agar sebuah komputer dapat berfungsi dengan baik. Operating system menghubungkan antara perangkat keras dengan berbagai perangkat yang terdapat pada komputer sehingga dapat saling terintegrasi. Salah satu operating system berbayar yang telah digunakan secara luas adalah Windows. Dari masa ke masa, Windows terus mengalami perkembangan dan masih merupakan salah satu OS yang paling banyak digunakan. Windows juga merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, dan menghapus file. Fungsi Windows yaitu satu, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Dua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan merupakan perangkat keras pada komputer. Yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Kelebihan Windows yaitu satu, mudah digunakan. Tidak sedikit pengguna telah menyadari bahwa sistem operasi yang satu ini sangatlah mudah digunakan. Mengingat Windows menyediakan antarmuka pengguna yang sama sekali tidak membingungkan. Terlebih jika pengguna ini berpindah dari versi Windows, hampir tidak ada perbedaan yang menyulitkan pengguna dalam mengoperasikannya. Yang kedua, available software. Terdapat banyak pilihan perangkat lunak yang tersedia untuk Windows, mulai dari Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Blender, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan karena Windows telah menduduki pasar dunia untuk sistem operasi komputer dan perangkat lunak. Yang ketiga, dukungan untuk perangkat keras. Tidak hanya perangkat lunak saja, bahkan hampir semua produsen perangkat keras menawarkan dukungan untuk versi Windows. Hal ini mungkin dapat pengguna temui ketika hendak pergi ke toko perangkat keras komputer. Yang keempat, fitur plug and play. Dengan adanya fitur ini, berbagai besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis. Artinya pengguna tidak perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi dapat langsung digunakan saat terpasang. Misalnya keyboard, mouse, speaker, perangkat seluler, webcam, dan lain-lain. Kekurangan Windows, satu, persyaratan sumber daya tinggi untuk dapat menginstal sistem operasi Windows. Tentunya pengguna harus menyediakan komputer atau laptop dengan kapasitas RAM yang tinggi atau banyak ruang hard drive serta graphic card yang bagus. Yang kedua, harga tinggi. Bagi pengguna komputer tentu saja telah mengetahui bahwa semua produk yang dikeluarkan oleh Microsoft tidaklah gratis, mulai dari Microsoft Office hingga sistem operasi Windows, yang mana memiliki lisensi berbayar yang harus pengguna beli sebelum menggunakannya. Yang ketiga, sumber dalam memecahkan sebuah permasalahan pada Windows akan jauh lebih mudah bagi pengguna maupun pendukung untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya hanya Microsoft yang memiliki akses penuh terhadap kode sumber perangkat lunaknya atau closed source. Hal ini berbeda dengan sistem operasi Linux yang bersifat open source, di mana pengguna dapat bebas mengakses file log untuk mengetahui sumber permasalahan.
Yang keempat, serangan virus. Rumornya Windows memiliki sejumlah serangan peretas yang tinggi atau mudah dibobol. Jadi tidak heran jika pengguna melindungi data mereka dari serangan virus dengan perangkat lunak antivirus. Untuk menggunakan perangkat tambahan ini pun pengguna harus berbayar biaya per bulannya. Demikian versi-versi Windows dari tahun ke tahun. 1 November 1985 sampai Windows 10 Juli 2015. Yang materi kedua, Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Linux adalah OS yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Ini berbeda dengan operating system Windows yang berbayar, karena untuk menggunakan sistem operasi Windows secara legal biaya hampir 2 juta per tahun. Itu belum termasuk penggunaan Microsoft Office dan aplikasi lain seperti Photoshop, Corel Draw, dan sebagainya. Karena kodenya yang bersifat open source, banyak developer yang mengembangkan OS ini sehingga terciptalah berbagai macam distro Linux yang banyak kita kenal selama ini, seperti misalnya Linux Ubuntu, Linux Mint, Red Hat, dan sebagainya. Setiap distro Linux mempunyai karakteristik yang berbeda dari tampilan lain, kerumitan penggunaan hingga tujuan penggunaannya. Kelebihan Linux: 1. Lisensi gratis. Linux merupakan sistem operasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Yang kedua, menggunakan kode 32 bit. Dengan menggunakan kode menjadikan Linux berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya crash saat menjalankan aplikasi. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi. Walaupun bersifat open source, namun Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan sistem operasi lain. Yang keempat, tampilan grafis bagus. Dalam setiap versi dan jenis Linux yang dirilis terlihat jelas bahwa Linux sangat memperhatikan dalam hal grafis. Sebagai contoh, pada Linux Ubuntu yang memiliki user interface yang bagus dan eye-catching. Yang kelima, kode sumber Linux dapat dimodifikasi. Dengan sifat Linux yang open source memungkinkan kode sumber dari Linux untuk dilakukan modifikasi. Yang keenam, cocok dijadikan sebagai komputer server. Linux merupakan sistem operasi ringan dan stabil sehingga sangat cocok untuk dijadikan komputer server, admin, dan dapat juga sebagai komputer personal. Yang ketujuh, lebih ringan ketika dijalankan. OS Linux tidak membutuhkan sumber daya atau resource yang besar untuk menjalankannya. Ia bahkan dapat berjalan pada komputer jadul sekalipun. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kekurangan Linux yaitu: 1. Membutuhkan keahlian lebih, dikarenakan Linux masih jarang digunakan oleh masyarakat umum sehingga belum banyak teknisi yang mampu melakukan troubleshooting terhadap permasalahan yang ada di dalam Linux. Yang kedua, kurangnya dukungan software. Beberapa software populer yang sering digunakan seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan aplikasi populer lainnya tidak kompatibel di sistem operasi Linux. Yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi sulit. Proses instalasi Linux sedikit lebih sulit dibanding Windows, terkecuali pada beberapa distribusi Linux yang ditujukan untuk para pengguna awam, seperti misalnya Linux Mint. Macam-macam distro Linux yaitu: 1. Red Hat adalah distro Linux yang menjadi sistem operasi pertama yang menggunakan sistem RPM Package Manager. Red Hat dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Red Hat Inc. Yang kedua, CentOS atau Community Enterprise Operating System dikembangkan oleh The CentOS Project dengan menggunakan kode sumber dari Red Hat. Yang ketiga, Fedora. Fedora merupakan distro Linux yang
yang dalam pengembangannya disponsori oleh Red Hat. Yang keempat, OpenSUSE. Distro Linux ini dikembangkan oleh OpenSUSE Project dengan tujuan supaya kinerja Linux lebih stabil dan user friendly. Yang kelima, Mandrake atau Mandrake. Sistem operasi Mandrake dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Mandriva. Sistem operasi ini juga menggunakan sistem RPM Package Manager. Yang keenam, Debian. Debian diciptakan Ian Murdoch dan menjadi salah satu distro Linux yang paling diminati karena tingkat keamanannya yang tinggi. Ubuntu. Yang ketujuh, Ubuntu. Ubuntu merupakan distro Linux yang dikembangkan oleh perusahaan asal Afrika Selatan yaitu Canonical Ltd. Yang ketujuh, yang kedelapan, Mint. Distro Linux Mint dibuat dengan berbasiskan pada Debian dan Ubuntu. Unggulan dari sistem operasi ini adalah penggunaannya yang ringan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah iOS. iOS adalah singkatan dari iPhone Operating System. Sesuai dengan namanya, definisi iOS adalah sebuah sistem operasi yang secara khusus dikembangkan oleh Apple Inc. dan digunakan pada perangkat keras seperti iPhone, iPad, iPod Touch. Sebelum terkenal dengan istilah iOS, sistem operasi ini juga dikenal dengan nama iPhone OS. Penyebutannya mulai berubah saat iPad mulai diperkenalkan secara umum. Secara sederhana, istilah ini menghubungkan antara pengguna dengan perangkat keras atau fisik dia. Dia mampu menafsirkan perintah aplikasi, kemudian memberikan akses pada aplikasi ke fitur yang ada di perangkat. Misalnya akses penyimpanan dan layar multitouch. Perlu diketahui bahwa OS ini cukup unik beberapa dari sistem operasi lainnya, di mana dia mampu menempatkan masing-masing aplikasi pada tempat tertentu dengan perlindungannya sendiri-sendiri. Versi iOS 1 sampai iOS 14 yang terakhir dibuat yaitu 17 September 2020. Kelebihan iOS bisa di backup dan di restore dengan baik melalui dukungan iCloud, penyimpanan cloud dari phone. Yang kedua, adanya koneksi antara iOS dengan Mac OS X. Yang ketiga, konten yang berasal dari luar negeri dan tersaji di App Store merupakan yang terbaru. Yang keempat, sistem operasinya terintegrasi langsung dengan ponsel sehingga lebih stabil dan versinya selalu update dengan rilisan terbaru. Yang kelima, proses login ke akun Google dapat dilakukan dengan mudah, khususnya untuk pengguna versi terbaru. Kekurangan iOS adalah satu, hanya bisa digunakan pada merek iPhone saja sebab sifat pemrogramannya adalah closed source. Yang kedua, harga mereknya tergolong lebih mahal sehingga tidak semua orang bisa menjangkaunya. Yang ketiga, pengiriman data pada sistem operasi ini cukup terbatas. Yang keempat, pertukaran data kurang efektif. Yang kelima, aplikasi dan game App Store banyak yang berbayar. Yang keenam, karena update-nya versi terbaru langsung bersama perangkatnya, maka perangkat lama kadang tidak bisa digunakan secara maksimal atau malah berhenti dipakai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.